Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kaum muslimin rahimakumullah dan para penyimak video ini dimanapun saat ini Anda berada, kembali Madia akan mereview akun yang bernama Effendi Usman ya, dimana akun ini ternyata sudah bisa dibuktikan kebohongannya, omongannya pelin-pelan dan tidak konsisten dari omongannya tersebut. Nah, inilah ciri-ciri orang yang sebenarnya dikatakan dalam Islam itu munafik. Oke, mari kita simak saja apa yang ingin dia sampaikan. Mari go. Oke, saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah dan para penyimak video kali ini, di sini saya akan tampilkan pembuktian langsung dari mulut Abraham Effendi Usman ini yang telah berbohong, atau di dalam Islam itu munafik atau tidak konsisten dengan omongan dia sendiri gitu loh. Dimana dia pernah mengatakan bahwa dia tidak mau mengutik-ngutik, mengotak-ngatik tentang Al-Quran dan Al-Hadis. Akan tetapi omongan ini ternyata cuma manis di bibir. Mungkin dia sudah diajarin untuk berbohong, diajarin untuk berbicara tuh tidak sesuai dengan omongan sendiri gitu loh. Kalau dalam Islam itu ini orang ciri-ciri munafik. Jadi lengkap ini, sudah jadi murtad, jadi munafik ya, lengkap. Mari kita dengar dulu ocehan dari mulut Effendi Usman ini, dia ternyata orang yang berbohong. Mari kita dengar ya. Kita senggol-senggol Al-Quran, jangan kita senggol-senggol hadis. Ayo kita perdalam percaya. Evangelis, asumsi mereka itu biarlah, karena itu iman percaya mereka. Kita tidak beriman kepada Al-Quran. Kita umat Kristen, umat Nasrani tidak beriman, tidak percaya kepada Al-Quran dan tidak percaya kepada hadis. Maka dari itu jangan kita senggol-senggol Al-Quran, jangan kita senggol-senggol hadis. Asumsi mereka itu biarlah, karena itu iman percaya mereka. Kita tidak beriman kepada Al-Quran. Kita umat Kristen, umat Nasrani tidak beriman, tidak percaya kepada Al-Quran dan tidak percaya kepada hadis. Maka dari itu jangan kita senggol-senggol Al-Quran, jangan kita senggol-senggol hadis. Ayo kita perdalam Bible, ayo kita perdalam Alkitab. Ini ya, ini omongan dari mulut lisan dari si Murtadin ini ya, seperti ini. Akan tetapi hampir lebih 20 video yang saya counter itu serangan dia terhadap ajaran Islam, terhadap dalil-dalil Al-Quran dan Al-Hadis yang dia coba untuk tafsirkan salah gitu loh. Silakan Anda bisa kunjungin ke channel saya di Media Channel, itu khususnya di akun yang saya jawab analisa pada review si Murtadin Effendi Usman ini. Salah satunya adalah di mana dia mencoba untuk memutarbalikan fakta tentang dalil menuduh Nabi Muhammad itu dicekik oleh malaikat di Gua Hira. Ini salah satu contoh yang saya tunggu masih klarifikasi atau jawaban dari si Murtadin ini, mana dalil yang Anda tuduhkan kepada Nabi kami Muhammad SAW beliau dicekik di Gua Hira ya. Ini ya. Ini belum Anda jawab ini Effendi Usman. Silakan Anda cek ini. Sehingga sejarah mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW cekik oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril mencekik Muhammad. Nah, dalam posisi seperti ini, si murtad ini mengatakan Nabi Muhammad SAW itu dicekik oleh malaikat Jibril. Benarkah apa yang disampaikan oleh si murtad ini mengenai bahwa beliau itu dicekik oleh malaikat Jibril? Kita simak dulu dan kita lihat dalilnya di dalam hadis Nabi Muhammad SAW tentang periwayatan hadis yang menjelaskan tentang sebab-sebabnya Nabi Muhammad menerima wahyu dan apa yang terjadi di dalamnya. Mari kita simak ya. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Aisyah radhiyallahu anhu, istri Nabi Muhammad SAW berkata, peristiwa awal turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW diawali dengan ar-ru'yah as-sidaq as-sadiqah, artinya mimpi yang benar.
Di dalam tidur tidaklah beliau bermimpi, kecuali yang beliau lihat adalah suatu yang menyerupai belahan cahaya subuh. Dan di dalam dirinya dimasukkan perasaan untuk selalu ingin menyendiri. Jadi untuk selalu ingin menyendiri. Kemudian beliau memutuskan untuk berdiam diri di dalam gua Hira. Di dalam gua Hira ya. Beribadah di dalamnya pada malam hari selama beberapa hari. Dan beliau membawa bekal. Setelah perbekalan habis, beliau kembali dan mengambil bekal. Begitulah seterusnya, sehingga kebenaran pun dapat pada beliau. Yakni saat beliau berada di dalam gua Hira, nih dengarkan ya Abraham ya, malaikat mendatangi seraya berkata, "Iqra." Maka Muhammad menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Beliau menjelaskan, lalu malaikat itu pun menarik dan menutupiku. Menutupi ini dalam posisi memeluk, merangkul erat-erat hingga Nabi Muhammad merasakan kesusahan waktu saat dirangkul itu. Kemudian malaikat itu kembali lagi padaku dan berkata, "Iqra." Aku menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Dua Iqra ini maknanya berbeda-beda untuk memahami suatu seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Kemudian ia menarik lagi dan mendekapku yang ketiga kalinya hingga aku merasa kesusahan. Kemudian malaikat itu menyuruhku kembali seraya berkata, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam." Nah, jadi dalam posisi ini saya tidak runtutkan seterusnya karena itu panjang, hadisnya itu panjang sekali. Saat kemudian Nabi Muhammad pulang, kemudian diselimutin oleh istri beliau Khadijah, kemudian sehingga takut beliau kepada malaikat itu hilang, dan kemudian beliau menemui salah satu tokoh yang bernama Waraqah bin Naufal. Oke, saya tidak lanjutkan ke sana. Saya hanya ingin menitik beratkan bahwa di dalam gua ternyata berdasarkan hadis ini Nabi Muhammad tidak dicekik. Tidak dicekik seperti yang disampaikan oleh si murtad Abraham Effendi Usman ini. Oleh karena itu, kami selaku umat muslim ingin menanyakan kepada si murtad ini, dalilnya mana Anda mengatakan Nabi Muhammad dicekik? Apa dasar Anda mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu dicekik malaikat saat menerima wahyu di gua Hira? Oleh karena itu, kami selaku umat Islam ingin mengetahui fakta yang sebenarnya. Gitu loh. Apabila Anda tidak bisa menunjukkan dalil, berarti Anda hanya berbohong, Anda hanya menista suatu peristiwa yang sangat penting sekali di dalam ajaran Islam, yaitu pada saat Nabi Muhammad menerima wahyu pertama kali di gua Hira. Oleh karena itu saya minta ini jawaban dari Effendi Usman, mana dalilnya, baik itu Al-Quran, Al-Hadis, bahwa Nabi Muhammad itu dicekik oleh malaikat saat menerima wahyu di gua Hira Nabi Muhammad SAW. Kami minta bukti agar tidak ada fitnah di dalam hal ini dan tidak ada yang merasa dirugikan ya. Tolong Abraham Effendi Usman agar ini tidak ada suatu yang membuat hal-hal yang di luar ini gitu loh. Kita lanjut dulu ya. Oke ya, di sini sudah sangat jelas ya. Tuduhan Effendi Usman itu masih kami tunggu hadisnya, yang dia tuduhkan kepada Nabi Muhammad dicekik di leher oleh malaikat saat menerima wahyu. Yang saya tahu hadisnya tersebut adalah pada saat Nabi Muhammad menerima wahyu, beliau ditarik dan dipeluk oleh malaikat erat-erat. Jadi saya di sini ingin meminta bukti, dalil dan hadisnya. Selama ini saya belum tahu kalau ada hadis Nabi Muhammad SAW itu dicekik oleh malaikat di leher, apa seperti yang disampaikan dan yang dituduhkan oleh Effendi Usman di dalam akun dia. Ya, kami masih menunggu ini Effendi Usman, tuduhan Anda ini. Mana dalilnya? Oke, kemudian di video yang lain Effendi Usman ini juga mencoba untuk menafsirkan yang sesat
penafsiran sesat dan salah terhadap ajaran Islam tentang babi gitu loh. Saya tidak tahu apakah dia murtad ini pingin makan babi sehingga dia mencoba untuk menggiring opini bahwa babi itu jadi halal, karena dia mencoba ini menggiring opini yang sudah jelas-jelas daging babi itu di semua kitab suci itu dilarang, haram hukumnya. Nah, kemudian si Effendi Usman mencoba untuk menggiring itu menjadi halal. Apa karena dia pingin makan babi sehingga dia jadi murtad gitu loh. Mari kita simak dulu ya, ini jawaban tuduhannya. Video yang saya tampilkan ini adalah bukti bahwa tuduhan kembali kepada Al-Quran dengan menyebut nama Allah dalam memotong babi itu halal dikatakan oleh manusia Effendi Usman ini. Ini buktinya. Jadi dalam hal ini ternyata Effendi Usman ini sangat, nah saudara-saudaraku ya, di sini video yang saya tampilkan ini adalah bukti bahwa tuduhan kembali kepada Al-Quran dengan menyebut nama Allah dalam memotong babi itu halal dikatakan oleh manusia Effendi Usman ini. Ini buktinya. Jadi dalam hal ini ternyata Effendi Usman ini sangat banyak sekali serangan-serangannya terhadap ajaran Islam itu sendiri. Nah, ini yang kami jawab dan kami sanggah bahwa dia ternyata mendatangi kembali ayat Al-Quran. Dan dia berbohong, tidak sesuai omongan dia sendiri, katanya tidak mau mendatangi Al-Quran, mengutak-ngutik ayat Al-Quran. Dan ini sangat banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang dia buat, dia coba simpangkan gitu loh. Kita simak dulu ya, ini masalah daging babi gitu loh. Yuk mari kita simak. Tetapi ketika binatang tersebut disembelih, apabila orang yang menyembelih itu mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, berarti binatang itu tidak haram. Benarkah demikian? Silakan Bapak Ibu simpulkan menurut surat Al-Baqarah ayat 173. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu tangkap, bangkai, darah, daging babi dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Berarti kalau kita pikirkan secara pikiran kita manusia, seandainya babi itu disembelih, orang yang menyembelih itu menyebut nama Allah, daging babi tersebut tidak haram. Itu ayat pertama ya. Itu Al-Baqarah ayat 173. Yang selanjutnya Bapak Ibu, Al-Maidah ayat 3. Saya akan bacakan bagi saudara semuanya. Akan membacakan arti saja Bapak Ibu. Surat Al-Maidah ayat 3. Diharamkan bagimu memakan bangkai, dalam kurung darah, daging babi, dalam kurung daging hewan, tutup kurung, yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Artinya Bapak Ibu sama dengan surat Al-Baqarah yang saya bacakan tadi. Boleh memakan daging babi kalau disembelih di dalam nama Allah. Ayat yang ketiga Bapak Ibu. Ya. Ini yang saya katakan bahwa fitnahan, tuduhan, ocehan, tafsir yang sebenarnya tidak sesuai dalam tafsir ayat Al-Quran itu dia coba untuk putar-putar balikan di situ. Saya hanya ingin menunjukkan kepada para pengagum murtadin odong-odong ini bahwa ini loh yang saya katakan ini yang tergolong murtadin odong-odong berbohong. Sudah sangat jelas di situ. Subjeknya juga sudah sangat jelas. Yang diharamkan sudah sangat jelas, yang diharamkan juga sangat jelas dalam teks ayat Al-Quran itu. Akan tetapi pemutarbalikan fakta yang ingin digoreng-goreng oleh Effendi Usman dalam tafsir ayat Al-Quran tersebut, dia coba untuk menggulirkan makna bahwa hewan yang disembelih dengan menyebut nama Allah walaupun itu babi menjadi halal. Nah, ini kan kebodohan namanya gitu. Mari kita simpulkan, kita lanjut kembali ya. Ini saya tidak karang-karang. Artinya ini murni keluar dari mulut si murtadin odong-odong ini gitu loh. Jadi wajar umat Islam itu menjawab dan mengklarifikasi semua agar jelas gitu lah ya. Kita lanjut dulu. Surat An-Naml ayat 145. Saya akan bacakan artinya. Katakanlah, tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi.
karena sesungguhnya semua itu kotor, atau binatang yang disembeli atas nama selain Allah. Nah, lagi-lagi Bapak Ibu hampir sama. Ayat yang terakhir saya akan bacakan bagi kita semua, tolong didengarkan baik-baik Bapak Ibu. Ayat yang selanjutnya Bapak Ibu, di dalam surat An-Nahl, artinya lebah, dalam surat An-Nahl ayat 100. Oke, sekarang saya garis bawahi dulu ya. Nah, ini yang saya katakan kepada kaum umat terjemahan ya. Ini loh yang saya katakan dia berbohong, bicara tidak sesuai dengan omongannya. Dia katanya tidak mau mengutak-ngutik ayat Al-Quran, tidak mau mengutak-ngutik hadis. Tapi faktanya omongan Effendi Usman tidak sesuai dengan perbuatannya. Ternyata dia masih mendatangi Al-Quran, mendatangi Al-Hadis, malah menyimpangkan tafsir ayat Al-Quran itu gitu loh. Yang sebenarnya umat Islam pun nggak berani dengan sesuka hati untuk mengotak-ngatik tafsir Al-Quran yang sudah baku, yang sudah terbukukan di dalam Al-Quran. Nah, dan di sini Effendi Usman berani gitu loh menafsirkan ayat Al-Quran itu dengan semaunya. Ya, ini yang saya katakan bahwa Murtadin odong-odong ini ternyata tidak bisa dipercaya, omongannya tidak bisa dipegang. Kalau dalam Islam itu namanya munafik. Nggak tahu kalau umat terjemahan mengatakan apa ini gitu loh, takiyah atau apa, saya tidak kurang mengerti. Tapi kalau omongan tidak sesuai dengan perbuatan, nah ini yang saya katakan tidak sesuai. Kok masih bisa percaya umat terjemahan orang seperti ini, ajaran seperti ini kok masih dipercaya gitu loh. Sudah tahu berbohong, membohongin orang yang mendengar, tafsirnya dibohongin, kok masih dipercaya, itu otaknya dari mana gitu loh. Ya semoga ya yang mendengar ini jadi sadar dan semoga dapat hidayah untuk memeluk ajaran Islam ya. Oke, kita lanjut kembali ya. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu, dalam kurung, memakan bangkai, darah, daging babi, dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Berarti Bapak Ibu, kalau kita melihat ayat 115 surah An-Nahl ini, boleh memakan daging babi kalau disembelih di dalam nama Allah. Boleh memakan daging babi, Allah Maha Pengasih dan Maha Pengampun memperbolehkan makan daging babi kalau makannya sedikit. Nah, inilah letak namanya orang bodoh ya. Murtadin odong-odong mencoba menafsirkan ayat Al-Quran dengan semaunya. Sudah sangat jelas teksnya juga sebenarnya nggak mengarah ke seperti itu. Tetapi dia mencoba untuk memutarbalikkan fakta ini. Yang omongannya sebenarnya dari awal dia tidak mau mendatangi Al-Quran, ternyata berbohong. Nah, kemudian menafsirkan ayat Al-Quran dengan salah. Kalau masih dibela oleh pengikutnya, subscriber para Murtadin odong, sebenarnya sangat mudah ya, saudara-saudaraku kaum muslimin dan para pendengar yang dimanapun saat ini Anda berada. Al-Quran itu sudah ada tafsir yang terbukukan. Tinggal membuka tafsirnya, baik tafsir Ibnu Katsir, tafsir Depak, Jalalain, dan yang lain. Nah, itu sudah sangat jelas bahwa ayat-ayat yang berbicara tentang haramnya babi itu sudah sangat jelas dalam teks yang dibacakan oleh Murtadin odong-odong ini, Murtadin Effendi Usman. Sebenarnya yang sangat jelas, coba saya rincikan biar otak yang orang-orang Murtadin ini dan umat terjemahan biar tahu ya. Yang diharamkan kan tadi 1 bangkai, 2 darah ya, bangkai, darah, terus daging babi, terus hewan yang tidak disebut dengan nama Allah. Jadi saya ambil 4 poin yang sangat penting biar otak orang-orang yang mendengar ini, khususnya umat terjemahan dan para pengikut Murtadin odong-odong ini tahu gitu loh. Yang diharamkan dari 4 dalil yang ditampilkan, yang dibacakan Murtadin odong-odong itu saya ambil 4 saja yang sangat penting, yang menjadi objeknya. 1 bangkai ya, darah, daging babi, dan hewan yang tidak disebut nama Allah pada saat menyembelih. Nah, dengan 4 posisi ini berarti semuanya menjadi semuanya menjadi objek. Menjadi objeknya artinya ini loh yang diharamkan gitu loh. Yang diharamkan menurut Al-Quran ini loh. Bangkai haram. Ya. Darah haram. Daging babi haram.
dan hewan yang di waktu disembelih tidak menyebut nama Allah. Jadi walaupun hewan itu sapi, kambing, domba dan lain-lain yang dihalalkan dalam Islam, itu menjadi haram juga kalau pada saat menyembelih tidak disebut nama Allah. Nah, kesalahan fatalnya si Effendi Murtad odong-odong ini, hewan yang disembelih tidak menyebut nama Allah digabung dengan babi gitu loh. Ini kebodohannya. Padahal ini subjek tersendiri juga yang diharamkan menurut Al-Quran. Hewan yang disembelih tidak menyebut nama Allah itu adalah salah satu hewan yang menjadi subjek juga. Babi juga menjadi subjek. Jadi 2 subjek. Bangkai juga 3 subjek. Darah juga 3 subjek. Jadi 4 subjek. Jadi ada 4 subjek. Kemudian kebodohan si Effendi Usman mengatakan hewan yang tidak disembelih dengan menyebut nama Allah itu kan haram hukumnya. Nah, kemudian kalau menyebut nama Allah halal hukumnya. Kemudian dilibatkannya itu babi di dalam. Itu kan suatu kebodohan. Padahal lain korelasi. Tidak ada satu korelasi pun antara antara daging babi dengan hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Itu tidak ada berkorelasi. Itu subjek masing-masing. Nah, tetapi karena kebodohan Effendi Usman itu digabung. Ujung-ujungnya kan dia mengambil kesimpulan bahwa babi yang disembelih dengan menyebut nama Tuhan itu halal hukumnya. Ini kan suatu kebodohan namanya. Padahal tidak ada berkorelasi antara babi dengan hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Tuhan. Itu tidak ada berkorelasi. Melainkan itu masing-masing menjadi subjek. Statusnya sama dengan daging babi, statusnya sama dengan bangkai, statusnya sama dengan darah. Nah, kebodohan kembali itu. Oke, saya kira ini sudah cukup menjelaskan ya apa yang dicoba untuk digoreng-goreng oleh Effendi Usman. Mari kita simak lagi yang lain ini. Nah, di sini saya buktikan saudaraku ya, di sini tuduhan dari Murtadin odong-odong ini yang mengatakan umat Islam itu masuk neraka gitu loh. Nah, di sini tuduhannya di sini padahal di ayat Al-Quran tersebut makna wariduha itu bukan memasuki neraka, tetapi di situ maknanya lebih diumpamakan menggambarkan ya, mendatangi, menghamparkan. Artinya di situ adalah letak pengadilan Tuhan, bukan berarti umat Islam langsung memasuki neraka. Nah, tapi di sini dikaburkan oleh Murtadin odong-odong Effendi Usman ini, katanya umat Islam itu masuk neraka semua. Ini saya tampilkan agar ini loh yang perlu kami jawab, tuduhan-tuduhan dari Murtadin odong-odong ini. Kita simak dulu ya. Sering orang-orang kedar mengatakan kepada kita bahwa di luar Islam mati masuk neraka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu tidak ada ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa di luar Islam mati masuk neraka. Yang ada Bapak Ibu dalam Maryam 19 ayat 71. Fa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyan. Artinya semua orang di antara kamu akan mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, siapapun dia yang namanya manusia, baik dia si A, si B, si C, Al-Quran mengatakan surat Maryam 19 ayat 71, semuanya mati masuk neraka. Coba ya, kita dengar. Dari arti tadi sudah jelas teksnya bahwa mendatangi. Nah, kemudian secara sepihak dia mengatakan makna wariduha itu memasuki. Nah, ini yang saya sampaikan bahwa penyesatan makna yang sebenarnya di dalam Al-Quran dilakukan oleh Murtadin odong-odong Effendi Usman ini. Kita lanjut sebentar ya. Bela diri, mereka akan mengatakan kepada kita semua, memang benar kami mati masuk neraka. Tetapi kalau sudah habis masa hukuman kami di neraka, kami diambil dan dimasukkan ke surga. Bapak Ibu, itu namanya bokoy kalau bahasa Mentawai. Bokoy itu artinya, ya begitulah Bapak Ibu. Saya akan jelaskan Bapak Ibu. Untuk dalam Al-Quran dikatakan surah Al-Baqarah, bala man kasaba sayyi'atan wa ahata bihi khati'atuhu faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Artinya bukan demikian, melainkan yang benar, siapa yang berbuat dosa dan dia telah melakukan dosanya, maka dia penghuni neraka dan dia kekal di dalamnya. Artinya Bapak Ibu, siapapun manusia yang berbuat dosa, dia pasti masuk.
Nah, di sini saya buktikan saudaraku ya, di sini tuduhan dari Murtadin odong-odong ini yang mengatakan umat Islam itu masuk neraka gitu loh. Nah, di sini tuduhannya di sini, padahal di ayat Al-Qur'an tersebut makna wariduha itu bukan memasuki neraka, tetapi di situ maknanya lebih diumpamakan menggambarkan ya, mendatangi, menghamparkan. Artinya di situ adalah letak pengadilan Tuhan, bukan berarti umat Islam langsung memasuki neraka. Nah, tapi di sini dikaburkan oleh Murtadin odong-odong Effendi Usman ini, katanya umat Islam itu masuk neraka semua. Ini saya tampilkan agar ini loh yang perlu kami jawab, tuduhan-tuduhan dari Murtadin odong-odong ini. Kita simak dulu ya. Sering orang-orang kedar mengatakan kepada kita bahwa di luar Islam mati masuk neraka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu tidak ada ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa di luar Islam mati masuk neraka. Yang ada Bapak Ibu dalam Maryam 19 ayat 71. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyan. Artinya semua orang di antara kamu akan mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, siapapun dia yang namanya manusia, baik dia si A, si B, si C, Al-Quran mengatakan surat Maryam 19 ayat 71, semuanya mati masuk neraka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Coba ya kita dengar. Dari arti tadi sudah jelas teksnya bahwa mendatangi. Nah, kemudian secara sepihak dia mengatakan makna wariduha itu memasuki. Nah, ini yang saya sampaikan bahwa penyesatan makna yang sebenarnya di dalam Al-Quran dilakukan oleh Murtadin odong-odong Effendi Usman ini. Kita lanjut sebentar ya. bela diri, mereka akan mengatakan kepada kita semua, memang benar kami mati masuk neraka. Tetapi kalau sudah habis masa hukuman kami di neraka, kami diambil dan dimasukkan ke surga. Bapak Ibu, itu namanya bokoy kalau bahasa Mentawai. Bokoy itu artinya, ya begitulah Bapak Ibu. Saya akan jelaskan Bapak Ibu. Untuk dalam Al-Quran dikatakan surah Al-Baqarah, bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi fatiyatuhu faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Artinya bukan demikian, melainkan yang benar, siapa yang berbuat dosa dan dia telah melakukan dosanya, maka dia penghuni neraka dan dia kekal di dalamnya. Artinya Bapak Ibu, siapapun manusia yang berbuat dosa, dia pasti masuk. Oke, nah saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, di sini sudah kita bisa lihat ya sepak terjang ya umat-umat kaum terjemahan ini, termasuk Murtadin Effendi Usman ini, bagaimana caranya dia mencoba untuk menggiring opini penyesatan terhadap ajaran Islam itu sendiri. Nah, yang anehnya begitu di counter, dijawab malah dia menuduh balik, padahal puluhan video, hampir 20 lebih video saya jawab, saya counter itu menjawab tuduhan-tuduhan dia terhadap Al-Quran dan Al-Hadis dan terhadap ajaran Islam itu sendiri. Nah, begitu dijawab malah dia menuduh balik kami yang dituduh menyesatkan lah, yang mengatakan bla bla. Ini kan aneh manusia ini gitu loh. Ini kan manusia aneh. Dia yang membuat aksi. Kami menjawab aksi mereka. Silakan Anda cek di video saya, tidak ada satupun saya buat video yang membuat aksi. Sekali lagi, tidak ada satupun video saya yang khususnya berkenaan dengan menjawab tentang ajaran Islam dan ajaran di luar Islam itu. Saya buat video itu semua membuat reaksi atas aksi-aksi yang dibuat oleh kaum murtadin, termasuk Effendi Usman ini. Jadi kalau dia menuduh kami membuat aksi, itu salah, kekeliruan besar. Ini kami sudah buktikan ini. Kami buktikan dengan fakta dan data. Oke? Jadi ada 3 poin yang saya sampaikan. Effendi Usman telah menuduh umat Islam, termasuk Nabi Muhammad dalam hal ini, dicekik oleh malaikat di Gua Hira. Itu belum ditampilkan dalilnya, hadisnya mana gitu. Mana Al-Qur'annya, mana dalilnya, mana ayatnya. Tuduhan Effendi Usman sampai sekarang belum terbukti. Yang kedua, dalilnya mana? Ayatnya mengapa Anda bisa menuduh, menafsirkan ayat Al-Quran bahwa babi itu menjadi halal? Dari mana jalannya? Tafsir dari siapa yang mengatakan babi itu halal gitu loh?
Karena dalam Islam itu sudah terbukukan, berbeda dengan kitab Injil, berbeda dengan Alkitab, dengan Bible. Tidak ada tafsir yang terbukukan. Umat Islam itu tidak semudah itu menafsirkan Al-Quran, tidak boleh. Tidak dibenarkan menafsirkan Al-Quran, karena Al-Quran itu sudah baku. Tafsirnya sudah ada, tinggal membaca, mengikuti jalan tafsir Al-Quran itu sudah ada terbukukan. Berbeda dengan kitab Injil, Bible itu siapa saja bisa menafsirkan. Beda, Al-Quran tidak seperti itu. Anda tinggal buka Al-Quran, tafsirnya, ketik tafsir Ibnu Katsir, tafsir Jalalain, tafsir Depak, itu sudah jelas. Tafsirnya sudah sangat jelas. Jadi tidak bisa ditafsirkan sembarangan seperti kemauan Effendi Utsman ini gitu loh. Nah, oleh karena itu, mana ada tafsir siapa yang Anda pakai mengatakan babi itu halal, si Murtad Effendi Utsman ya. Kemudian yang ketiga, makna wariduha itu di dalam terjemahan itu bisa mendatangi, menghamparkan, membentangkan. Itu semua adalah tidak ada yang mengatakan memasuki neraka, karena sebenarnya itu ayat Al-Quran untuk pengadilan Tuhan terhadap manusia atas perbuatan manusia di dunia. Di sana ada surga, ada neraka, ada jembatan. Pengadilan Tuhan itu nanti melewati jembatan itu. Bagi yang betul-betul amal perbuatannya baik di dunia, ya dia lolos dan masuk ke surga. Yang tidak lolos, yang banyak kejahatannya di dunia, ya silakan menjemplung ke neraka. Nah, itu yang dimaksudkan memasuki neraka. Akan tetapi di dalam ayat Al-Quran itu tidak ada mengatakan semua umat Islam itu masuk neraka. Ini kebodohan yang ditafsirkan oleh Effendi Utsman. Oleh karena itu kami meminta Anda memakai tafsir apa makna wariduha itu, Effendi. 3 soal yang belum Anda jawab ya. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.